Kitab Galatians, pasal 3. Saudara-saudari di Galatia, kenapa kalian bisa begitu bodoh? Kenapa kalian begitu cepat tertipu sehingga tidak lagi meyakini ajaran yang benar? Padahal saya sudah panjang lebar menjelaskan bagaimana Kristus Yesus mati disalibkan demi kita. Coba pikirkan, apakah kalian menerima Roh Kudus karena menaati hukum Taurat? Atau karena mendengar berita keselamatan dan percaya kepada Kristus? Tentu karena percaya, bukan? Kalau begitu kenapa kalian begitu bodoh sampai berpikir, aku tidak perlu lagi pimpinan Roh Kudus. Aku bisa menjadi sempurna dengan kemampuanku melaksanakan hukum Taurat. Ingatlah, kalian juga pernah dianiaya karena percaya pada Kristus. Jangan sia-siakan penderitaanmu itu dengan berbalik menjadi tidak percaya. Pikirkan juga pengalamanmu sehari-hari, ketika Allah menolong kalian melalui Roh-Nya dengan mengadakan berbagai keajaiban di antara kalian. Apakah itu merupakan upah karena kalian menaati hukum Taurat? Atau apakah berbagai keajaiban itu terjadi karena kalian sudah mendengar kabar baik lalu percaya penuh kepada Kristus? Tentu karena kalian percaya penuh. Begitulah yang terjadi dengan Abraham. Kitab suci berkata, Abraham percaya penuh kepada janji Allah. Karena itulah Allah menerima dia sebagai orang benar. Maka hendaklah kalian tahu bahwa kita yang percaya seperti Abraham akan diterima Allah sebagai keturunan Abraham secara rohani. Sejak dulu, Kitab suci sudah menubuatkan kabar baik bahwa orang yang bukan Yahudi akan dibenarkan Allah atas dasar percaya penuh. Nubuatan itu terdapat dalam perkataan Allah kepada Abraham. Dengan mengikuti teladan keyakinanmu, semua bangsa akan aku berkati. Jadi setiap orang yang percaya kepada janji-janji Allah akan turut diberkati seperti Abraham, pahlawan iman kita. Sebaliknya, orang yang berusaha membenarkan dirinya di hadapan Allah dengan cara menaati hukum Taurat akan dikutuk. Karena kitab suci berkata, terkutuklah setiap orang yang gagal menaati semua perintah yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dengan demikian jelaslah bahwa tidak ada seorang pun yang bisa diterima sebagai orang benar di hadapan Allah dengan menaati hukum Taurat. Sebab kitab suci berkata, orang yang dianggap benar oleh Tuhan akan hidup selamanya karena percaya penuh kepadanya. Sedangkan hidup menurut hukum Taurat bukan atas dasar percaya, melainkan atas dasar perbuatan. Karena ada tertulis, hidup seseorang diberkati hanya jika perbuatannya sesuai dengan semua perintah dalam hukum Taurat. Itu artinya kita semua terkutuk, karena setiap orang gagal menaati semua perintah yang tertulis dalam hukum Taurat. Tetapi Kristus sudah menebus kita dari kutukan itu. Dia memberikan dirinya sendiri untuk menggantikan kita dan menanggung kutukan menurut hukum Taurat. Karena ada tertulis dalam kitab suci, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang kayu. Begitulah rencana Allah, supaya berkat yang dijanjikan kepada Abraham itu bisa diberikan bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada semua bangsa, yaitu setiap kita yang bersatu dengan Kristus Yesus karena percaya. Dan melalui percaya itulah kita juga menerima Roh Kudus sesuai dengan janji Allah. Contoh sederhananya begini, saudara-saudari, kalau seseorang sudah membuat suatu surat perjanjian atau wasiat, dan surat itu sudah disahkan, maka tidak seorang pun dapat membatalkannya atau menambahkan ketentuan-ketentuan lain ke dalam surat itu. Nah, begitu juga perjanjian yang sudah disahkan Allah dengan Abraham dan keturunannya tidak dapat diubah. Lagi pula, pada waktu Allah berjanji kepada Abraham, Dia tidak berkata, kepadamu dan kepada semua keturunanmu, melainkan, kepadamu dan kepada sang keturunanmu. Maksudnya seorang keturunan yang tunggal. Dan keturunan yang dimaksud adalah Kristus. Yang saya maksudkan adalah, janji Allah kepada Abraham sudah lama disahkan sebelum hukum Taurat ada.
Persisnya 430 tahun sebelum Allah memberikan hukum Taurat kepada Musa. Artinya, dengan memberikan hukum Taurat, Allah tidak membatalkan atau mengubah janji yang sudah Dia sahkan dengan Abraham. Jadi kita mewarisi berkat dari Abraham karena kita bersatu dengan Kristus, sang keturunan Abraham itu, bukan karena kita taat pada hukum Taurat. Sebab kalau berkat itu atas dasar perbuatan kita sendiri, berarti bukan atas dasar suatu perjanjian. Padahal sesungguhnya berkat itu dianugerahkan Allah kepada Abraham melalui perjanjian tersebut. Tentu kalian akan bertanya, kalau manusia bisa dibenarkan Allah hanya dengan percaya kepada janji-janjinya, untuk apa Allah memberikan hukum Taurat? Jawaban saya, hukum Taurat ditambahkan supaya setiap orang sadar akan pelanggarannya. Hukum Taurat berlaku selama manusia menanti-nantikan kedatangan keturunan Abraham yang sudah dijanjikan itu. Dan perhatikan bahwa hukum Taurat tidak langsung diberikan Allah kepada manusia, tetapi para malaikatlah yang menyampaikannya kepada Musa. Lalu Musa menyampaikannya kepada umat Allah. Berbeda dengan perjanjiannya kepada Abraham, Allah sendiri yang langsung menyampaikan perjanjian itu, tanpa perantara. Sekarang pasti kalian bertanya, kalau begitu apakah hukum Taurat bertentangan dengan janji-janji Allah kepada Abraham? Tentu saja tidak. Kita harus memahami bahwa hukum Taurat tidak mempunyai kekuatan untuk memberikan hidup kekal kepada siapapun. Berarti, cara untuk dibenarkan di hadapan Allah bukanlah melalui hukum Taurat. Sebaliknya, melalui peraturan dalam hukum Taurat, Allah membuat setiap orang seolah terpenjara karena berutang dosa kepadanya. Jadi satu-satunya jalan untuk bisa dibebaskan hanyalah dengan percaya penuh kepada Kristus Yesus. Dan melalui percaya kita menerima berkat yang sudah Allah janjikan kepada Abraham. Tetapi sementara manusia menunggu kedatangan Kristus, keturunan Abraham itu, dan sebelum kita bisa dibenarkan di hadapan Allah melalui percaya, Allah memberikan hukum Taurat untuk mengatur manusia. Pada waktu itu hukum Taurat menjadi seperti pagar yang membatasi kita sampai tiba saatnya kita dibebaskan dengan percaya kepada Kristus. Hukum Taurat juga bisa digambarkan seperti penjaga yang mengawasi, mendidik, dan menuntun kita untuk percaya kepada Kristus, supaya kita dapat dibenarkan oleh Allah. Tetapi bagi kita yang sekarang sudah percaya dan bersatu dengan Kristus, kita tidak perlu lagi diawasi dan dituntun oleh penjaga itu. Kita semua yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus melalui baptisan sudah mengalami kehidupan rohani yang baru. Sehingga sifat-sifat Kristus sendiri seakan membungkus kita seperti pakaian baru. Dengan percaya penuh kepada Anak Allah, kita semua menjadi anak-anak Allah. Jadi, kita sesama saudara-saudari seiman tidak pantas lagi membeda-bedakan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi, atau antara budak dan bukan budak, ataupun antara laki-laki dan perempuan. Sebab kita semua sudah menjadi satu karena bersatu dengan Kristus Yesus, dan sebagai milik kepunyaan Kristus, maka melalui Dia kita semua menjadi keturunan Abraham yang mewarisi janji Allah. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu atas anugerah iman yang membebaskan kami dari hukum Taurat dan mempersatukan kami sebagai satu di dalam Kristus Yesus. Tolonglah kami untuk menerima identitas kami sebagai anak-anak-Mu, dengan mengetahui bahwa melalui iman kami adalah ahli waris janji-janji-Mu. Semoga kami berjalan dalam kasih dan anugerah, memantulkan terang-Mu kepada dunia di sekitar kami. Pimpinlah kami oleh Roh-Mu hari ini dan selamanya. Amin.